Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kudus dan agung, Allah pencipta semesta, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini. Oleh karena kekuatan dan kuasa-Mu, oleh karena pimpinan-Mu Roh Kudus, kami mampu menjalani sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 22 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, "Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku, engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku, menjadi penghadang seperti sekarang ini?" Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang rohaniwan didatangi 3 orang dalam waktu yang terpisah. Pertama oleh seorang pemilik apotik yang baru buka. Ia meminta agar didoakan supaya apotiknya diberkati dan banyak yang membeli obat di apotiknya. Kedua oleh seorang pejabat kesehatan yang meminta agar kesehatan masyarakat di daerahnya meningkat sehingga tidak ada orang yang sakit. Dan ketiga oleh seorang pemilik toko peti mati yang meminta didoakan agar usahanya itu diberkati Tuhan. Meskipun masing-masing dari orang yang datang kepadanya mempunyai kepentingan yang berbeda dan berkonflik, tapi sebagai rohaniwan ia tetap berdoa agar kehendak Tuhan yang jadi. Seorang rohaniwan, siapapun itu, baik seorang pendeta, gembala, atau pendoa, tidak akan pernah menolak apabila diminta untuk membantu, mendoakan, atau mencarikan kehendak Tuhan oleh seseorang. Siapapun orang itu, tidak akan ada yang ditolak. Dan orang yang meminta didoakan tentu tidak akan marah meskipun ada orang-orang lain yang berkonflik kepentingan dengannya juga meminta doa yang hakikatnya sama. Dalam 1 Samuel 22 ayat 13 ini, kita perhatikan Saul marah kepada Imam Ahimelek, seorang imam dan rohaniwan bagi bangsa Israel yang telah memberikan roti dan pedang kepada Daud, bahkan telah berdoa menanyakan kehendak Tuhan atas Daud. Saul seakan-akan ingin agar Ahimelek hanya eksklusif menjadi imam bagi dirinya, bukan bagi atas semua bangsa Israel. Saul menyalahkan Ahimelek dengan menyatakan bahwa sikap perlawanan Daud disebabkan oleh tindakan Ahimelek. Saul yang begitu marah kemudian memerintahkan agar semua imam di Nob dibunuh, bahkan semua keluarga para imam itu juga dibunuh. Tindakan Saul sangatlah kejam dan tidak sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Ada beberapa kesalahan Saul di sini. Pertama, ia melawan kehendak Tuhan dengan tidak menyetujui seorang imam untuk mendoakan seseorang yang datang meminta didoakan atau mencari kehendak Tuhan. Ia membatasi tugas seorang imam hanya bagi dirinya sendiri. Saul seakan tidak menyadari bahwa sudah menjadi tugas dari seorang imam untuk mendoakan siapa saja yang datang kepadanya. Yang kedua, Saul membuat tuduhan yang tidak benar terhadap Imam Ahimelek dengan mengatakan bahwa Ahimelek bersepakat dengan Daud, padahal Imam Ahimelek hanya menjalankan tugasnya saja. Ketiga, Saul mengkambing hitamkan Ahimelek dengan mengatakan bahwa sikap perlawanan Daud diakibatkan oleh dirinya, padahal Daud hanya lari dari kejaran Saul yang ingin membunuhnya. Dan yang keempat, kesalahan Saul adalah ia membunuh semua imam beserta keluarganya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap Saul dilatari oleh kedengkian, iri hati, dan kesombongan. Kita dapat melihat di sini betapa sikap dengki, iri, dan sombong merusak cara berpikir dan cara pandang Saul. Begitulah juga bila diri kita dikuasai oleh kedengkian dan kesombongan, kita akan jadi tidak netral dan tidak jernih dalam melihat suatu persoalan. Sadarilah bahwa kedengkian dan kesombongan tidak dikenan Tuhan dan menimbulkan banyak kejahatan. Dalam Yakobus 3 ayat 16 tertulis, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mari bebaskan hati kita dari segala iri, dengki, dan kesombongan, agar sikap dan tindakan kita senantiasa baik dan berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita agar hati kita bersih dan bebas dari segala macam kedengkian dan kesombongan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami bersyukur, kami ditegur, kami diajar oleh kebenaran firman-Mu, supaya hati kami bersih dari segala kedengkian, iri hati, dan kesombongan, karena itu semua merusak kehidupan kami dan juga merusak orang lain, tidak membawa kebaikan, tapi membawa kejahatan dan kehancuran. Tolong kami Tuhan, jamah hati kami, bersihkan dengan kuasa firman-Mu dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpin kami selalu Tuhan, untuk jadi pribadi-pribadi yang baik, rendah hati, tulus, dan setia. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan kami, setiap persoalan yang kami alami, setiap kekhawatiran, ketakutan, rasa cemas, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan memelihara kami. Tuhan adalah Bapa yang baik, yang akan selalu menolong, menyatakan kuasa, mujizat, pertolongan, pemulihan, kelepasan, dan jalan keluar yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.